Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, hari ini ada kiriman dari beliau yang ada di mana nih? Sorek ya, Tanjung Pinang sepertinya, Tanjung Pinang Riau ya. Ada 2 buah PCB inverter las IGBT di sini. Kalau nggak salah yang ini Rhino ya, yang ini RYU sepertinya. Dari PCB-nya agak kayak hafal ya, kayak merek apa kebalik, yang ini yang Rhino, ini yang RYU. Tapi yang jelas yang satunya RYU teman, yang satunya RYU, yang satunya apa gitu lupa aku. Ini dikirimkan cuma PCB-nya aja, dan kerusakannya katanya yang satunya yang RYU itu kerusakannya lampu OC tiba-tiba mati. Pokoknya pertama itu lampunya OC, tidak keluar tegangan, tidak bisa untuk ngelas ya. Mesin ngelasnya nyala tapi tidak bisa untuk ngelas. Terus lama kelamaan OC, terus akhirnya kondisi terakhir mati total. Terus yang ini saya lupa, buka catatan dulu ya coba, biar nggak lupa gejalanya apa yang ini. Setelah tak baca lagi, yang itu ternyata mesin lasnya mesin las Edon ya. Mesin las Edon 450 watt, tegangan hilang. Terus yang satunya RYU 450 watt, OC nyala, kondisi terakhir matot ya, Mas Katrianto dari Sorek, Tanjung Pinang kalau nggak salah ya. Langsung aja kita bawa ke meja atas. Ini saya bongkar-bongkarnya di bawah karena di atas full ya. Ini kirimannya banyak sekali, yang belum dikirim ya, sabar. Itu juga baru datang dari Kalimantan ya, dan ini dari Pati, Jawa Tengah. Oke, lanjut kita buat nanti videonya. Kita servis dulu yang merek Edon ya, yang Edon 450 yang tegangan outputnya hilang. Kita buatkan satu video dulu, nanti untuk part kedua yang RYU 450 yang OC nyala, kondisi terakhir mati total. Oke, lanjut. Untuk kondisinya ini belum pernah diservis teman ya, yang RYU. Ini RYU saya ngendi pokoknya. Kalau nggak salah RYU yang ini ya, ini yang Edon. Kalau yang Edon juga sama, belum pernah diservis ya. Alhamdulillah ini masih kondisi mulus ya. Untuk solderannya juga belum ada bekas solderan sama sekali. IGBT juga masih ori dari pabrikannya. Ini diodah sampai kayak gini, diberi silikon gel ya. Diodah ini, sorry. Ini IGBT-nya 40 T60 ya, masih ori, belum pernah dibongkar. Jadi untuk servisnya nanti lebih mudah ya, lebih cepat juga. Oke, lanjut kita bawa ke meja atas untuk yang mesin las Edon 450. Nanti untuk part kedua lanjut yang RYU. Oke dulur. Oke, sudah saya bawa ke meja atas. Ya, kita lakukan pengecekan dulu sebelum nanti kita eksekusi bagian mana yang rusak ya. Ini udah saya sambungkan untuk bulam safety atau bulam damilutnya di input AC PLN. Ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, terutama ada masalah di primer, jadi tidak langsung merusak IGBT-nya gitu ya teman-teman. Jadi tidak langsung jeglek listriknya juga ketika ada short di bagian primer power supply ataupun ada short di bagian inverter IGBT-nya, bagian switching IGBT-nya teman-teman. Nah, coba nyalakan dulu, apakah dia mau nyala. Coba nyalakan ya, bismillah. Oke, bulam nyala redup, langsung mati. Ya, di sini lampu powernya hijau nyala, dan tadi ada bunyi cetik dari relay, tapi tidak terlalu terdengar di kamera mungkin. Kita cek dulu untuk tegangannya lur ya. Tegangannya kita cek dulu. Ini tegangan 24 voltnya terbaca 25 volt. Sorry, tak pegang tangan kanan aja kameranya biar nggak geter ya. Maaf, ini saya pakai tangan kiri, yang tangan kanan saya buat pegang kamera ya. 25 volt stabil. Untuk 15 voltnya kita cek juga. 15 volt di dioda ultrafast ini, tadi yang 24 volt ini, sekarang 15 volt untuk tegangan PWM dan driver PWM nya, driver MOSFET. 15 volt ada. Jadi tegangan power supply outputnya normal semua. Saya curiga karena ini tegangan tidak keluar output ya. Ini outputnya kita cek di sini, dioda ultrafast output. Tegangannya cuma keluar 9,8 volt, yang harusnya di atas 50 volt di sini ya, di atas 45 volt, di bawah 90 volt dan di atas 45 volt.
Ini cuma keluar 9,8 volt. Jadi ini apinya tidak keluar ya, tidak ada. Kita coba cek ya, ini saya penasaran. Biasanya yang rusak itu IC PWM-nya. Ini IC PWM-nya panas banget. Kita cek kaki nomor 15. Nomor 15 kita cek dulu ada tegangan atau tidak. Nomor 15 di sini. 15 ada 15 volt ya. Kaki nomor 16 ini VRF-nya. VRF-nya ada 5,2, tapi untuk outputnya kita cek di kaki nomor 11 untuk output A. Output A hilang lor ya, tidak ada tegangan sama sekali ternyata. Dan lampu tidak OC teman ya, lampu tidak OC ini. Proteknya nggak aktif ya, tapi tegangan output PWM-nya kaki nomor 11 hilang 0,01 ini nggak ada. Nomor 14 output B juga hilang, nggak ada tegangan sama sekali. Oke, langsung aja kita coba ganti untuk IC PWM-nya. Nanti sekaligus ngecek ya untuk bagian feedback op-amp-nya dari op-amp LM358 ini apakah ada masalah. Semoga aja op-ampnya juga nggak ada masalah ya. Jadi langsung ganti PWM. Nanti kita cek outputnya setelah diganti IC. Dan kita nanti ngecek untuk bagian sini. Ini di outputnya drain ketika PWM-nya belum bekerja. Di kaki drainnya dual MOSFET ini 4688 atau 4606 atau 4612. Ini biasanya tegangannya loss atau sama dengan tegangan VCC dari input drivernya, yaitu 15 volt. Input PSU maksudnya. Ini kan tadi 15 volt untuk driver PWM. Kita coba cek di kaki drainnya apakah 15, bener ya. 15 volt. Ini tegangannya ngelos, artinya dia PWM belum bekerja ya. Kalau sudah bekerja di sini PWM-nya, tegangan output driver PWM di drain MOSFET dual MOSFET ini tegangannya sekitar 7 sampai 9 volt DC ya. 7 sampai 9 volt, tapi ada frekuensinya. Ini 15 volt terbaca hanya sekedar tegangan DC saja, tidak ada frekuensinya. Kita coba cek ya pakai osiloskop untuk nanti membandingkan antara PWM yang sudah bekerja, PWM yang belum bekerja atau alias PWM-nya rusak, dan nanti perbandingan ketika PWM sudah bekerja dan keluar tegangan 8 volt, alias 8 voltnya itu bukan 8 volt DC tapi 8 volt ada frekuensinya lor, ada duty cycle-nya gitu. Kita coba cek pakai osiloskop lor. Bentar, tak ambil dulu probe osiloskopnya. Ini probe osiloskopnya yang satu agak bermasalah soalnya. Tempelkan dulu di groundnya. Ini saya ambil di RSan saja, sama aja ya. Kita cek di outputnya ini. Nah, ini ada lor ya. Tapi kok 15 volt. Nah, ini lihat perbandingannya ya, lihat. Tak channel satu aja yang nyala biar kelihatan. Ada tapi frekuensinya terlalu tegangannya terlalu tinggi ya. Lihat 15 volt, kok tadi ada. Kadang-kadang hilang ya. Tadi ya sempat ada, ini cuma tegangan saja tuh ya. Tegangan DC saja. Tadi sempat nyala PWM, sempat muncul gelombang PWM ya tadi ya. Ini lihat perbandingannya. Ini ketika 0 volt dan ini ketika saya pasangkan ke drain MOSFET 4688 atau 4606 atau 4612 podo gue. Lihat lurus saja ya, cuma DC. Nah, itu cuma lurus dan tegangannya 15 volt. Kita coba yang B, yang sebelahnya, channel B, sama saja 15,6 volt seperti pengukuran di multimeter tadi ya. Fix kita ganti untuk PWM-nya, nanti kita lihat perbandingan hasilnya PWM seperti apa ya lor. Oke lor, sudah saya ganti untuk PWM-nya dan ternyata nggak cuma PWM saja yang rusak temen ya. Nggak cuma PWM saja yang rusak. Ini SG3525 SMD sudah tak pasang dan ternyata op-amp-nya yang sebelah sini juga bermasalah. Jadi mesin las ini menggunakan dual op-amp ya. Yang satu untuk suhu, yang satu untuk feedback kontrol arus dari RSan-nya. Jadi yang satu untuk OC protect-nya dari sensor arus yang sini, sensor arus yang outputnya IGBT, dan untuk sensor termistornya, ini termistor sensor suhu ya, thermocouple. Jadi yang termistornya ini normally open ya,
normally open. Jadi ketika dia suhu normal atau suhunya dingin dia open atau membuka, dan ketika suhunya panas dia close atau menutup. Beda dengan Lakoni ya. Untuk mesin las Lakoni itu ketika posisi normal dia normally close, dan ketika panas dia normally open, buka. Kalau yang ini itu normally open. Ketika normal, suhu normal dia buka atau tidak terhubung, tidak ada hambatan sama sekali. Dan ketika sudah mulai panas dia hambatannya akan semakin turun dan menjadi 0 hambatannya, mendekati 0 ya gitu. Jadi ini op-ampnya LM358, ini juga LM358. Yang sebelah sini untuk kontrol arusnya, kontrol arus dari potensio dan juga dari Ersan. Yang sebelah sini untuk sensor arus yang trafo CT sensor arus, dan juga dari termistornya ini. Jadi ini dia membuka dan menutup jalur kaki nomor 8 KA3525 atau SG3525 di kaki soft start, atau dia pin soft start ya, untuk standby dan on off nya PWM. Untuk di mesin las di mesin las itu pin nomor 8 nya SG3525 digunakan untuk on off atau standby dan on nya PWM. Jadi ketika di kaki nomor 8 ini tidak ada tegangan atau tegangannya 0 atau cuma 0,5 atau kurang dari 2 volt, itu PWM nya off atau standby ya, dia tertidur, istilahnya gitu. Jadi ketika sudah ada tegangan di sini sekitar 4,5 sampai 5 volt, biasanya 4,7 atau 4,8 volt di sini kaki nomor 8 ini, itu PWM sudah pasti on, sudah pasti keluar PWM outputnya di kaki nomor 11 output A, dan kaki nomor 14 sebagai output B nanti akan keluar sinyal PWM nya. Tapi ketika 0 PWM nya akan off atau standby teman-teman. Kita coba nyalakan dan kita cek tegangannya di kaki nomor 8 nya dulu. Tadi lupa nggak saya cek ya, lali aku mau pas yang video sebelumnya mau. Oke, kita coba nyalakan, lihat bulannya nyala terang langsung redup. Kita coba cek dulu untuk kaki nomor 8 teman-teman. Kaki nomor 8 KA3525 ini sudah 4,79 atau 4,8 volt. Sekarang kita coba cek yang tadi kaki nomor 11 nggak ada tegangan. Sekarang kita cek kaki nomor 11 nya udah ada tegangan ya, 6,2 volt, udah mantap ini. Kaki nomor 14 6,2 volt juga. Tuh raketok saya 6,2 volt. Sekarang kita cek untuk kaki drainnya MOSFET dual MOSFET ini 4606 atau 4688 ini, yang tadinya 15 volt sekarang sudah 8,6 volt. Mantap, sudah keluar PWM ini, PWM sudah muncul. Yang satunya kita cek juga 8,6 volt. Oke, nanti lanjut kita cek untuk kaki gate-nya IGBT, kita cek tegangan gate-nya, pastikan normal juga. Oke, sekarang kita cek pakai osiloskop ya. Kita buktikan pakai osiloskop bahwa ini sudah normal, sudah bagus hasilnya. Ini channel B, nyalakan dulu. Nah, tuh kameranya goyang-goyang. Channel A yang warna kuning, ini channel B yang warna biru. Ini sudah berintikan, duty cycle terbaca 56% pas, dan VRMS atau Vmin nya 9,6 volt dengan frekuensi sekitar 39,2 kHz ya. Dia stabil, nggak goyang-goyang. Ini goyang-goyang karena probe-nya osiloskop bermasalah yang warna biru, yang channel 2. Oke, sudah bagus. Stabil terus ya teman ya, mantap. Itu goyang-goyang karena probe osiloskopnya agak bermasalah. Oke, lanjut kita balik dan kita cek untuk tegangan gate IGBT nya. Nanti kalau sudah normal lanjut kita tes untuk pengelasannya. Kali ini servisnya alhamdulillah mudah, cepat dan mudah ya, karena kondisi mesin lasnya belum pernah diservis dan masih ori dari pabrikan, belum pernah diutak-utak, belum pernah dicoba diperbaiki. Jadi untuk servisnya lebih mudah dan lebih gampang ya, lebih mudah dan lebih cepat maksudnya, karena komponennya masih asli dan tidak ada jalur yang mengelupas, jadi lebih cepat hasilnya. Untuk pengecekan tegangan gate IGBT saya tidak mau menghilangkan silikon sealnya ini ya,
Jadi nanti kita coba cek di sebelahnya. Ini kan ada 4 set ya, ada 4 pad untuk IGBT, yang 2 ini dipakai low set high setnya. Kita pakai yang sebelahnya untuk pengecekan, jadi sama aja high set low set. Ini high set ada 2, low set juga ada 2. Tuh ya, kita pakai sebelah sini aja. Kita coba nyalakan dulu. Oke, kita langsung cek kaki gate terhadap kaki emitor. Kelihatan ya. Nah, seperti itu. Kita coba cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki gate. Kita pindah ke VAC dulu. Sekaligus kita ngecek untuk frekuensinya di kaki gate-nya ya. Oke, frekuensi 38,9 atau 39 kHz. Tegangannya 15,2 volt AC normal. Kita cek yang low setnya. Oke, 39 kHz dan VAC nya tegangannya 13 volt ya. Agak berbeda sedikit tapi nggak apa-apa ini. Oke, sudah mantap. Dan kita cek untuk tegangan outputnya lur. Toleransi sedikit tadi ya. Cek bos. Kita cek tegangan outputnya 51 volt, 52 volt, 51,9. Mantap, kita lanjut tes untuk ngelas ya. Sip. Kita ambil dulu kabel untuk mencoba pengelasannya. Nanti kita lihat bulamnya ketika ampere minimal apakah langsung nyala. Jadi untuk pengetesan kontrol arusnya, feedback kontrol arus op amp-nya itu menggunakan bulam ini di seri tadi, di seri di input AC nya. Itu ketika nanti di ampere minimal harusnya bulamnya nggak langsung nyala terang, tapi nyala redup dulu baru nyala terang. Dan ketika ampere semakin besar atau arusnya, level arusnya semakin tinggi, bulamnya akan semakin terang, semakin terang, semakin terang ya. Atau langsung ketika ditempel elektroda langsung terang, itu normal. Tapi ketika ampere minimal kok bulam sudah nyala terang, berarti itu bagian feedback atau kontrol arusnya masih bermasalah. Tapi semoga ini sudah normal ini. Kita coba dulu pasangkan, matikan dulu ya biar aman. Ini groundnya, ini jepit kayak gini ya. Seadanya saja. Oke, sambil kita pantau untuk tegangannya nanti. Pantau untuk tegangan output mesin lasnya. Positifnya kita tempel di heatsinknya dioda ultrafast output. Kita set dulu di ampere paling minimal lur. Paling minimal biasanya 10 ampere ya, atau 20. Kita nyalakan lagi. Oke, lihat tegangannya dan lihat bulannya. Kita coba tempelkan elektroda. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nggak langsung nyala ya. Ini seperti ini, di ampere kecil ini. Oke, coba kita naikkan ampernya. Oke, kita naikkan lagi. Nah, beda ya. Oke, sudah sip ini. Nggak kuat kalau langsung ya, ampernya tinggi soalnya. Oke, nanti coba saya tes dulu apakah ini sudah benar-benar normal. Kalau nanti ini masih belum normal, berarti kita ganti untuk LM358 yang sebelah sini tadi, yang pojok, untuk kontrol arus dari feedbacknya. Tapi semoga aja udah normal ya. Ini tadi. Oke. Tap. Sip. Terima kasih, ini Mas Katriana. Nanti lanjut part kedua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Nanti kita coba tes dulu untuk mesin lasnya ini ya. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bahan pengolah ampere minimal. Oke, mantap. Jos, sip, jos. Oke, siap kirim ke sore. Nanti part kedua lanjut kita selesaikan yang satunya itu. Oke, terima kasih Mas Katrianto, semoga awet dan lancar jaya, lancar barokah rezekinya, semoga sehat selalu. Terima kasih telah mengirimkan dan memberi kepercayaan kepada saya untuk servis inverter lasnya. Terima kasih.